Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ashari. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Pertanian dari Prodi Agribisnis Hortikultura Bio Farmaka dengan nomor induk mahasiswa 0305190095. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk membuat jurnal laporan laba rugi dari 10 transaksi yang sebelumnya telah saya persiapkan. Langsung saja, yang pertama di sini saya telah menyiapkan beberapa transaksi yang belum bisa saya tampilkan. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Juli, Pak Hindra mulai membuka usaha berupa pembuatan bubuk kunyit instan. Pada tanggal 2 Juli tersebut, Pak Indra menyetorkan modal awal sebesar 10 juta. Di sini nama akun yang pertama adalah kas masuk ke dalam debit, artinya kas bertambah sedangkan modal masuk ke dalam kredit. Itu modal tersendiri sudah masuk ke dalam kas. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli, Pak Hindra membeli peralatan dan membutuhkan dana sekitar 5.500.000. Dan ini nama akunnya adalah peralatan, masuk ke dalam debit, dan kas yaitu 5.500.000 yang diambil dari kas awal ini. Selanjutnya masih pada tanggal yang sama, Pak Hindra membayar sewa gedung. Sewa ini dibayar di muka senilai 2 juta rupiah. Maka sewa masuk ke dalam debit dan kas masuk ke dalam kredit. Untuk selanjutnya pada tanggal 5. Pada tanggal 5 Pak Indra membeli peralatan untuk proses produksi. Peralatan tersebut seharga 1.500.000 masuk ke dalam debit dan mengambil kas senilai 1.500.000 juga. Pada tanggal 8 Juli, Pak Indra mendapat pesanan dari toko Mutiara dengan nilai 1 juta, namun baru dibayarkan sebesar 500.000 dan sisanya akan dibayar di akhir bulan. Maka transaksi yang ada adalah, pertama adalah piutang usaha masuk ke dalam debit. Selanjutnya pendapatan usaha sama nilainya dengan piutang usaha, yaitu 1 juta. Selanjutnya ada juga HPP atau harga pokok produksi. Ini untuk produksi dari barang yang telah dipesan dari toko Mutiara, dan juga ada persediaan barang dagang. Ini karena barang belum langsung dikirimkan. Selanjutnya ada kas. Kas di sini masuk karena ada pembayaran di muka sebesar 500.000, sedangkan piutang usaha juga 500. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli, usaha menerima pesanan senilai 1,5 juta dan dibayar tunai. Maka ada uang senilai 1,5 juta yang masuk ke dalam kas. Ini berasal dari kredit yang berasal dari akun pendapatan usaha, karena usaha mampu menjual produk senilai 1.500.000 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli, usaha membeli persediaan bahan baku senilai 2 juta dibayar tunai. Maka nama akun yang ada adalah persediaan barang dagang. Ini masuk ke dalam debit karena barang yang kita beli masuk ke gudang kita, sedangkan uang yang digunakan untuk membayar adalah uang kas. Di sini kas masuk ke dalam kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 20 Juli, usaha mendapat pesanan senilai 2 juta dan dibayarkan secara tunai. Maka 2 juta maka pesanan
senilai 4 juta tersebut masuk ke dalam kas, dan asal muasal dari uang 4 juta ini adalah pendapatan usaha. Lalu pada tanggal 24 Juli, usaha membayar tagihan listrik gedung usaha sebesar 72.000. Ini beban listrik masuk ke dalam debit, sedangkan uang untuk membayar beban listrik tersebut berasal dari kas. Masih pada tanggal yang sama, usaha mendapat pembayaran piutang dagang pada transaksi pada tanggal 8 Juli senilai 500.000. Ini kas 500.000 bertambah dari pendapatan usaha. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli ada pembayaran gaji kepada pegawai senilai 750.000. Beban gaji ini diambilkan dari kas. Maka dari sini kita dapat jumlahkan dari keseluruhan ada total uang senilai 30.322.000. Caranya adalah sama dengan sum kurung buka, kita tarik dari transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang terakhir, kurung tutup. Nah, seperti ini. Kita tarik ke kanan, sama nilainya. Selanjutnya dari jurnal, maka kita akan masuk ke dalam buku besar. Buku besar ini akan menjelaskan perincian uang dari tiap-tiap akun. Yang pertama adalah kas. Cara untuk mengetahui jumlah uang dari masing-masing akun adalah dengan cara menggunakan rumus sama dengan sum if kurung buka, kita blok dari nama akun, dari kas, dari transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang terakhir. Seperti ini, lalu kunci dengan Fn dan F4. Selanjutnya kita klik pada bagian kas dan kita kunci lagi hanya untuk bagian kolomnya saja. Selanjutnya kita blok kembali di bagian debit dari transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang terakhir. Seperti ini. Lalu kita kunci NF4. Selanjutnya kita kurung tutup. Seperti ini. Maka hasilnya sama. Setelah kita ketahui, maka kita tarik dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Seperti ini sudah. Untuk cara yang dari transaksi kredit juga sama, hanya saja nanti yang di blok yang terakhir adalah ini. Selanjutnya dari buku besar ini kita dapat ketahui untuk membuat neraca. Nah, ini adalah neracanya adalah dengan cara mengurangi di bagian debit dikurangi dengan kredit. Ini rumusnya. Nah, ini juga sama. Selanjutnya untuk mengetahui keseimbangan antara nilai debit dan kredit, maka kita dapat menjumlahkan semua nilai dari nama akun, yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka, kita tarik dari transaksi kas sampai dengan beban gajian. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Kita tinggal tarik. Nah, selanjutnya
Dari sini kita akan masuk ke dalam laporan laba bagi. Di sini kita dapat memisahkan antara bagian yang masuk ke dalam pendapatan dan kekayaan dengan pengeluaran berupa kewajiban. Yang masuk ke dalam kekayaan berupa aset, yaitu aset lancar. Ini kita dapatkan dari kas. Kita refer ke sheet yang pertama di bagian kas ini. Begitu pula dengan akun-akun lain, mulai dari pendapatan sampai dengan piutang dagang. Sedangkan untuk aset tetap sendiri kita tidak mempunyai karena beberapa yang masuk ke dalam kriteria aset tetap kita tidak punyai, mulai dari gedung ataupun mesin. Sedangkan untuk kewajiban itu adalah dimulai dari beban gaji, beban listrik, jika ada air, juga beban air atau telepon atau administrasi lain. Sedangkan untuk modal ini juga kita dapatkan dari sheet yang pertama ini. Dari sini kita dapat jumlahkan keseluruhan dari aset yang kita miliki dan juga pengeluaran berupa kewajiban dan modal yang kita miliki. Caranya sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu dengan sum kurung buka, kita tarik dari semua yang ada, mulai dari kas, pendapatan, dan piutang usaha, kurung tutup. Seperti ini, dan yang ini juga sama dengan sum kurung buka, kita tarik. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui berapa laba bersih yang kita dapatkan dengan cara mengurangi total aset yang kita miliki dengan kewajiban dan modal atau pengeluaran yang telah kita berikan untuk usaha. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya laba bersih yang kita dapatkan dari usaha adalah 1.356.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.